Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Ratu Dwitia dengan NIM 241143008. Di sini saya akan membuat sebuah tutorial penggunaan ERP Odoo. Di sini saya akan mengambil dua modul saja, yaitu inventory atau stok persediaan dan pembelian. Nah, contoh perusahaannya itu saya ambil namanya Wiyabu. Perusahaan Wiyabu ini merupakan perusahaan yang memproduksi barangnya sendiri gitu. Jadi dia itu berupa perusahaan manufaktur dan juga dia ada membeli ke vendor yang lain untuk bahan bakunya. Nah, sekarang kita akan masuk ke modul stok persediaan. Nah, terutama kita akan memilih konfigurasi dulu, lalu gudang. Nah, jika teman-teman ingin membuat gudang baru, bisa klik bar aja ya. Di sini saya sudah ada 2 gudang. Nah, di sini saya akan membuat nama gudangnya itu misalnya Wiyabu 3. Lalu untuk nama singkatnya saya buat WY3. Nah, untuk alamatnya bisa kalian sesuaikan di mana letak gudang perusahaan kalian. Lalu bisa kita save. Nah, setelah di save, karena tadi saya tidak save, jadi dia tidak ada terlihat di sini. Kalau sudah di save, maka dia akan otomatis terlihat di sini gudang yang kalian buat tadi. Lalu selanjutnya kita pergi ke menu produk, karena kita membutuhkan produk yang dijual sama bahan bakunya. Nah, di sini udah ada beberapa produk. Jika ingin membuat produk baru, tinggal klik baru. Di sini saya akan membuat contoh produknya, yaitu kue tar. Nah, di sini karena kita ingin menjual sebuah produknya, maka kita hanya mencentang bagian penjualannya saja. Karena kita tidak ada melakukan pembelian ke vendor gitu. Nah, selanjutnya ada tipe produk. Kita bisa mengklik barang. Selanjutnya untuk harga. Nah, karena kita mau menjual produk ya, jadi kita harus membuat harga modalnya dulu biar kita bisa menentukan berapa harga jualnya biar tidak rugi. Dengan tujuan untuk meraih keuntungan. Di sini kita akan membuat modalnya itu 15.000. Nah, lalu untuk harga jualnya di sini kita akan buat 20.000. Untuk pajak penjualannya saya hilangkan. Lalu pada menu kategori di sini ada roti dan makanan. Nah, untuk roti ini dia sebagai kategori induk dan makanan ini sebagai kategori. Karena apa? Karena perusahaan kita itu nanti ada menyediakan makanan dan minuman misalnya. Nah, jadi kita buat makanan itu kan banyak. Nah, jadi kita buat kategori induknya apa saja itu. Contohnya roti gitu. Kita taruh cater ini di roti.
Lalu teman-teman juga bisa mengedit kategorinya. Nah, karena ada sedikit kendala, maaf ya teman-teman. Kita buat aja kategorinya menjadi makanan aja. Lalu untuk referensi itu adalah singkatan dari produk kita. Di sini saya akan membuat KT. Selanjutnya kita bisa mengecek penjualan, harga, dan stok persediaan. Kalian sesuaikan aja nanti dengan perusahaan kalian. Lalu selanjutnya kita simpan. Untuk melihat di sini kita juga bisa menambahkan gambar seperti kalau ada contoh produk kalian juga bisa contoh produk gitu. Lalu untuk melihat produknya yang sudah kita input itu klik produk. Nah, di sini sudah ada kuiter yang sudah diinput tadi, yang sudah ditambahkan tadi. Nah, selanjutnya kita juga bisa menambahkan produk baru seperti bahan baku ya. Di sini saya akan membuat contoh bahan bakunya itu keju. Nah, kita di sini hanya menceklis bagian pembelian saja. Kenapa? Karena kita stok keju kita nggak ada, itu tuh sebagai bahan baku dan kita mau mengorder ke si vendor. Jadi kita hanya mencentang bagian pembeliannya saja. Lalu untuk tipe produknya itu barang dan harga jualnya itu 0 karena kita tidak menjual barang. Dan harga modalnya itu di sini kita buat 10.000. Nah, untuk kategorinya kita buat makanan saja. Lalu untuk referensinya itu saya buat KJ. Lalu kita simpan dan lihat produk tadi. Nah, sudah diinput kan, sudah ada kejunya di sini. Karena stok keju kita ini tidak ada dan 0, maka kita akan melakukan pembelian kepada si vendor. Sebelum itu kita akan masukkan siapa saja pemasoknya gitu, dari PT mana saja. Klik baru dan di sini misalnya PT apa ya? Misalnya PT ada saja. Nah, di sini kalian bisa juga mengisi email, nomor telepon, dan alamat dari perusahaan itu, dari si vendor, dan websitenya jika ada website dan label perusahaan itu. Lalu save, tersimpan.
Nah, maka nanti yang baru kita input itu akan berada di sini, akan ditambahkan ke sini gitu. Lalu sekarang kita akan melakukan order kepada si vendor dengan cara klik order dan permintaan penawaran. Klik baru. Nah, di sini kita mau membeli ke vendornya itu PT Sweet. Nah, pada add a section kita bisa mengklik dan masukkan bahan baku karena kita mau mengisi stok untuk bahan baku. Lalu tambahkan produk yang mau kita beli, yaitu keju. Dan untuk kuantitasnya itu kita buat 3. Lalu setelah itu kita bisa kirim melalui emailnya bisa, dan kalian juga bisa melakukan negosiasi atau penawaran ke si vendor. Lalu klik kirim dan konfirmasi. Nah, dan terima. Di sini kita juga bisa mencetak bukti penerimaan kita dari si vendor. Lalu kita akan pergi ke bagian produk untuk bentar teman-teman. Sebelum itu misalnya si vendor cuma ngasih kita 2 atau stoknya itu belum mencukupi, maka permintaan kita itu 3, maka kita bisa memvalidasi dan akan muncul notifikasi yang namanya itu back order, karena kita tidak menerima sesuai permintaan kita dari si vendor. Nah, teman-teman bisa melakukan buat back order atau tidak back order. Kalau misalnya teman-teman membutuhkan barangnya kembali, maka teman-teman bisa membuat back order. Nah, karena permintaan sama kuantitasnya itu beda sedikit, sedangkan permintaannya itu 3 dan yang dikirim si vendor nya 2, maka saya akan memilih tidak back order karena sisinya cuma dikit dan saya masih perlu 2 saja gitu. Lalu teman-teman bisa melihat di bagian produk. Nah, di sini sudah ada bahwa keju sudah kita terima dari vendor sebanyak 2 unit atau 2 kg. Nah, hanya itu yang dapat saya sampaikan untuk tutorial inventory dan pembelian. Maaf jika ada salah kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.